Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasyim Tawakil Alonglo SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing Ekonomi Makro Islam Bapak Muhammad Abdurrahman MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di dalam pengertian pendapatan nasional menurut Mukti Hakim adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh orang-orang di suatu negara selama 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan jumlah GNP atau Gross National Product. Dalam ekonomi Islam, peningkatan GNP diwujudkan pada kesejahteraan masyarakat dalam rangka agar mencapai falah. Karena itu semua aspek dari kegiatan duniawi termasuk aspek ekonomi diarahkan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan fisik tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual. Di dalam konsep pendapatan nasional itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Bruto. Apa itu? Merupakan total nilai produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. Yang selanjutnya yaitu NNP atau Net National Product, merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Masyarakat tidak tinggal diam menumpuk barang atau layanan. Yang selanjutnya yaitu NNI atau Net National Income, yaitu total pendapatan di masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Masyarakat juga wajib membayar pajak kepada negara untuk membantu mendanai pembangunan fasilitas negara. Yang selanjutnya yaitu PI, mengacu pada semua pendapatan yang sebenarnya diterima oleh sosial setelah pemotongan laba, ditahan premi asuransi, kontribusi asuransi sosial, pajak pribadi, dan mereka juga harus menerima atau membayar. Yang selanjutnya yaitu DI, Disposable Income, merupakan opini yang diterima orang-orang siap digunakan oleh penerimanya apapun keputusan yang diambil pemerintah. Opini publik juga harus diterima. Metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama, perhitungan pendapatan nasional dengan dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit ekonomi, yaitu satu, rumah tangga dapat berupa konsumsi. Yang kedua, perumahan berupa investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, pengeluaran ekspor dan impor. Yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah tertentu atau 1 tahun. Yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional dengan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau 1 tahun. Hal-hal yang dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.